Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kita sudah diberi kemenangan melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Selamat Paskah bagi kita semua. Biarlah semangat, kekuatan oleh karena Yesus sudah bangkit. Rohnya dalam kita memenuhi hidup kita. Karena tanpa kebangkitan Yesus, hidup kita tidak bisa menghadapi tantangan hidup yang semakin besar di zaman akhir. Karena manusia tanpa kebangkitan Yesus yang menjamin hidup kita untuk dibenarkan, untuk menjadi hidup kita berkemenangan mengatasi keadaan-keadaan dunia. Karena tanpa Yesus manusia selalu minus, kurang kemuliaan Allah, kurang dalam persekutuan, tidak pernah bisa terhubung dengan Tuhan sebagai Bapa yang kekal itu. Tanpa Yesus Juru Selamat kita yang sudah menang, yang sudah bangkit daripada kematian. Jadi kematian sudah dikalahkan. Mari kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 24 dan 25. Melainkan karena kita juga akan dihisapkan itu kelak bagi kita yang percaya akan Dia, yang sudah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu yang telah diserahkan. Yesus telah diserahkan karena segala dosa kita dan dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Bangkit oleh karena Dia juga bangkit. Dia sudah menyerahkan dirinya, Bapa, Dia tidak tahankan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Itulah tujuan kasih Allah bagi dunia, dan kita yang percaya juga akan ada jaminan disebutkan di sini, kita juga akan dibenarkan dari semua apa yang kita hadapi. Tidak mungkin kita bisa menghadapi dunia. Keselamatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menang atas maut, atas kematian. Dia rela menanggung sengsara di kayu salib. Ini adalah pembebasan yang sesungguhnya, pembebasan dari dosa, pembebasan dari kuasa-kuasa dunia, kejahatan. Itu adalah yang dia lakukan Tuhan Yesus. Makanya Dia datang rela mati di kayu salib, diserahkan karena dosa kita, tapi dibangkitkan Allah karena membenarkan kita. Kita melihat tujuannya supaya kita juga di dalam posisi kita sekarang sebagai anaknya, kita juga akan memerintah hidup ini. Kan kita melihat kenyataan bahwa banyak hal yang kita harus hadapi. Harus kita tegar dalam iman bahwa Yesus sudah bangkit. Dia jaminan bagi kita untuk bangkit dari segala masalah hidup yang tidak mungkin kekuatan kita kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi begini dikatakan Roma pasal 5 ayat yang ke-17, dikatakan karena jikalau dosa seorang maut sudah memerintah oleh sebab seorang itu, yaitu ini maksudnya Adam, maka terlebih lagi kalau Yesus yang sudah mati tapi Dia bangkitkan dari antara orang mati, lebih lagi orang yang menerima kemewahan anugerahnya mewah dan dikaruniakan kebenaran kepada kita. Kebenarannya lah yang membuat kita menang, bukan kebenaran manusia, kebenaran Allah. Kebenaran Allah itulah Injil. Kebenaran Allah itulah Yesus bagi kita, yang akan kita bisa menghadapi segala situasi. Kalau hati ini perasaan berdosa, itu tidak mungkin kita bisa menghadapi tantangan hidup. Tapi benar itu karena Allah membenarkan, diberi anugerah karena Dia penuh dengan anugerah, melimpah dan tidak pernah kurang. Malah dikatakan mewah anugerahnya itu. Mewah itu apa saja Dia punya. Kekuatan, kuasa, hikmat, dan semua belas kasihannya tidak pernah berkurang. Puji Tuhan, inilah membuat kita memerintah dalam dunia. Tidak dunia memerintah kita, bukan dosa lagi memerintah, mengatur hidup kita, tetapi anugerah Allah dan kebenaran yang sudah dikaruniakan itu yang mengatur langkah hidup kita, yaitu mulai dari pikiran supaya perkataan kita benar dan perbuatan supaya perbuatan kita benar. Itu karena melalui apa yang sudah dikerjakan Yesus. Karena itu dasar bagi kita untuk bertindak. Kemenangan itulah yang akan kita alami. Bukan dosa memerintah, bukan dunia, bukan iblis, bukan kematian yang membuat kita takut, tapi Dia sudah mengaruniakan kita kemenangan iman, yaitu menjadikan kita sampai kepada akhirnya. Kita pada akhirnya nanti dikatakan hidup kekal itu, anugerah Allah dan kebenaran itu akan memerintah sampai kepada kekekalan. Kita akan baca ayat yang terakhir dalam ayat 21 pasal 5.
supaya sebagaimana dosa itu memerintah di dalam maut, demikian juga anugerah Allah memerintah dengan kebenaran kepada hidup yang kekal oleh sebab Yesus Tuhan kita. Jadi maut sudah memerintah mulai sejak Adam, tapi melalui kebangkitan Yesus, mulai sejak kita percaya Yesus sudah mati karena dosa kita, bangkit, Dia membenarkan kita. Mulai dari sinilah kita terus harus bergerak, kita akan lihat sampai kepada hidup yang kekal. Kalau kita menghadapi dunia dan juga sampai pada kekekalan, ini jaminannya Yesus sudah mengalahkan dosa, sudah bangkit dari antara orang mati. Berarti kita sudah ada dalam pembebasannya, dalam anugerahnya yang besar, yang melampaui semua apapun kesalahan kita, apapun keadaan dunia, apapun masa depan yang akan kita hadapi, kita menghadapi dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jadi puji Tuhan, sehingga yang tadinya kurang kemuliaan, yang tadinya dosa menarik kita tanpa kita sadari dulunya, tapi sekarang kita selalu sadar Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang, kita juga menang, kita juga mengalahkan maut itu, mengalahkan dosa yang akibatnya akan maut. Jadi puji Tuhan, mari kita serahkan hidup kita di hari Paskah ini, hari kemenangan di mana Tuhan sudah menang atas dosa, tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Tuhan sudah menang, bangkit dari antara orang mati. Kami juga dalam kuasa kebangkitan Kristus kami akan menang menghadapi kenyataan dunia, karena oleh anugerahnya kebenaran sudah dikaruniakan kepada kami oleh iman kepada Yesus. Maka oleh kebenaran yang dikaruniakan oleh karena anugerah yang mewah, yang begitu besar, yang tidak dapat dia dibandingkan dengan segala dosa, tidak bisa dibandingkan dengan kuasa-kuasa yang jahat di dunia. Tetapi kami boleh melihat bahwa Engkau beserta dengan kami melalui Yesus yang sudah menang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kuatkan anak-Mu, kuatkan hati mereka, pikiran mereka biar terus dipenuhi dengan damai sejahtera. Diawali dengan damai sejahtera Allah yang melampaui akal, yang membawa kami kepada kemuliaan kekal. Karena kemuliaan kekal itu sudah ada di dalam kehidupan kami melalui kebangkitan Yesus. Suasana sorga, keabadian itu ada di dalam hati kami. Karena Yesus ada di dalam hati kami yang bertahta selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.